Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bayangkan sebuah hari di mana sejarah mempertemukan pahlawan yang tak terlupakan, tragedi yang menggetarkan, dan pengorbanan yang menginspirasi. Apa yang membuat hari ini begitu istimewa, begitu bersemangat? Mari kita gali lebih dalam kisah-kisah heroik dan makna spiritual yang melingkupi hari Asyura, tepatnya pada 10 Muharram. Sebuah perayaan yang tidak hanya mencatat tanggal di kalender, tetapi juga menggetarkan hati jutaan umat manusia yang beragama Islam. Simak video ini hingga selesai untuk mengetahui bagaimana sejarah dan manfaat dari 10 Muharram. Hari Asyura yang bertepatan pada tanggal 10 Muharram adalah hari ketika Allah menyelamatkan Nabi Musa alaihissalam beserta kaumnya dan menenggelamkan Fir'aun beserta bala tentaranya. Peristiwa bersejarah itu kemudian dikenang dengan melakukan ibadah puasa pada hari tersebut. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, Abu Musa al-Asy'ari mengatakan, hari Asyura adalah hari yang diagungkan oleh orang-orang Yahudi dan dijadikan oleh mereka sebagai hari raya. Maka Rasulullah SAW bersabda, berpuasalah kamu sekalian pada hari itu. Sejarah puasa Asyura juga dituliskan dalam hadis Ibnu Abbas, seorang sahabat, saudara sepupu Nabi yang dikenal sebagai ahli dalam tafsir Al-Quran. Dalam hadis itu diriwayatkan bahwa saat Nabi berhijrah ke Madinah, beliau menjumpai orang-orang Yahudi di sana mengerjakan puasa Asyura. Nabi pun bertanya tentang alasan mereka berpuasa. Mereka menjawab, ini adalah hari istimewa karena pada hari ini Allah menyelamatkan Bani Israel dari musuhnya. Karena itu Nabi Musa berpuasa pada hari ini. Rasulullah pun bersabda, aku lebih berhak terhadap Musa daripada kalian. Maka beliau berpuasa dan memerintahkannya sahabatnya untuk berpuasa. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sejarah puasa Asyura ini turut dijelaskan oleh Ustadz Adi Hidayat dalam salah satu tayangan video pada kanal YouTube pribadinya yang berjudul Keistimewaan dan Hikmah Puasa Asyura. Ustadz Adi Hidayat menjelaskan pada saat itu merupakan awal kedatangan Nabi di kota Madinah. Beliau menyaksikan orang-orang Yahudi melaksanakan ibadah puasa. Nabi kemudian menginformasikan kebiasaan berpuasa orang-orang Yahudi tersebut bertepatan dengan tanggal 10 bulan Muharram. Nabi Muhammad SAW bertanya kepada para sahabat, orang-orang di sekitarnya, serta kaum Yahudi pada masa itu. Kaum Yahudi lalu menjelaskan jika puasa yang mereka laksanakan itu sebagai bentuk rasa syukur atas nikmat Allah yang telah menyelamatkan Nabi Musa alaihissalam dari kejaran musuh mereka, yaitu Fir'aun. Mengetahui hal tersebut, Nabi SAW kemudian menjawab, saya lebih berhak dibandingkan dengan kalian untuk melestarikan dan menyempurnakan syariat Musa alaihissalam. Ketika itu Nabi lalu memerintahkan para sahabat untuk ikut berpuasa. Sejarah dan makna hari Asyura, ada bulan-bulan tertentu dalam kalender Hijriah yang dimuliakan. Ashhurul Hurum, Allah Subhanahu wa Ta'ala, salah satunya bulan Muharram. Dalam bulan Muharram ada hari-hari yang dimuliakan dan dianjurkan untuk mengerjakan puasa, yaitu puasa Asyura. Menurut situs resmi Nahdlatul Ulama, dalam Al-Quran Surah At-Taubah ayat 36 menjelaskan tentang bulan-bulan haram. Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah adalah 12 bulan dalam ketetapan Allah di waktu Dia menciptakan langit dan bumi, di antaranya 4 bulan haram. Maksud Ashhurul Hurum atau bulan haram yang dimuliakan pada ayat tersebut adalah Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, dan Rajab. Imam Fakhruddin Ar-Razi dalam Mafati Al-Ghaib menjelaskan penamaan Al-Hurum karena keutamaannya. Jika umat Islam berbuat maksiat pada bulan-bulan tersebut, maka akan mendapatkan balasan yang lebih berat. Begitu pula sebaliknya, jika seseorang berbuat ketaatan, maka akan mendapatkan pahala yang berlipat. 10 Muharram disebut sebagai hari Asyura berasal dari kata ashr yang berarti 10 dalam bahasa Arab. Dalam sebuah hadis sahih dikatakan, pada hari itu dahulu Allah menyelamatkan Bani Israel dari musuhnya. Puasa Asyura 10 Muharram dalam kalender Hijriah memiliki keutamaan yang sangat besar dalam ajaran Islam. Beberapa keutamaan puasa Asyura antara lain sebagai berikut. Yang pertama,
menghapus dosa setahun lalu. Salah satu keutamaan utama puasa Asyura adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni dosa-dosa kecil setahun lalu bagi orang yang berpuasa pada hari Asyura. Hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan Abu Qatadah radhiyallahu an bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, puasa pada hari Asyura menghapuskan dosa setahun yang lalu. Hadis riwayat Muslim. Keutamaan ini dijelaskan oleh Imam Nawawi dalam kitab Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim, bahwa dosa yang dimaksud adalah dosa kecil, hutang piutang dan harta yang termakan tidak bisa ditebus dengan puasa sunnah bulan Muharram. Kedua, meneladani Rasulullah SAW. Berpuasa pada hari Asyura merupakan sunnah yang diajarkan Nabi Muhammad SAW. Dengan melaksanakannya, umat Islam mengikuti jejak dan teladan Rasulullah SAW. Ketiga, mengikuti tradisi Nabi sebelumnya. Para Nabi terdahulu juga menganjurkan mengerjakan puasa Asyura, termasuk Nabi Musa alaihissalam yang berpuasa pada hari ini sebagai tanda syukur atas penyelamatan Bani Israel dari penindasan Fir'aun. Ketika Nabi Muhammad SAW mengetahui hal ini, beliau bersabda, "Kami lebih berhak terhadap Musa daripada kalian." Kemudian Rasulullah SAW pun berpuasa pada hari Asyura dan menganjurkan umatnya untuk berpuasa juga. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Keempat, pahala dan keberkahan. Berpuasa pada hari Asyura membawa keberkahan dan pahala besar. Banyak ulama mengajarkan berpuasa pada hari ini untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan memperkuat iman serta ketakwaan. Umat Islam juga dianjurkan berpuasa Tasu'a 9 Muharram sebagai pembeda dengan puasa umat Yahudi. Hari Asyura juga merupakan waktu yang tepat untuk refleksi spiritual dan sosial. Kita diingatkan untuk selalu bersyukur atas nikmat yang telah diberikan Allah dan selalu berbuat baik kepada sesama. Salah satu cara untuk melakukannya adalah dengan melakukan amal dan sedekah. Melakukan amal pada hari Asyura bukan hanya tentang memberikan materi, tetapi juga tentang memberikan waktu, tenaga, dan perhatian kita kepada mereka yang membutuhkan. Ini bisa berupa mengunjungi orang sakit, membantu tetangga yang kesulitan, atau bahkan sekedar mendengarkan masalah orang lain dan memberikan dukungan moral. Hari Asyura juga dikenal dengan tragedi yang menyedihkan dalam sejarah Islam, yaitu peristiwa Karbala. Pada hari ini terjadi pertempuran di Karbala yang berakhir dengan syahidnya Husain bin Ali, cucu Nabi Muhammad SAW, bersama keluarga dan pengikutnya. Peristiwa ini terjadi pada 10 Muharram tahun 61 Hijriah. Husain dan pengikutnya yang berjumlah sekitar 72 orang dikepung oleh pasukan Yazid bin Muawiyah yang berjumlah ribuan. Mereka bertahan tanpa makanan dan minuman selama beberapa hari sebelum akhirnya dibunuh. Tragedi ini meninggalkan luka mendalam bagi umat Islam, terutama bagi mereka yang mengikuti aliran Syiah. Setiap tahun, kaum Syiah memperingati hari ini dengan berbagai ritual sebagai bentuk duka dan penghormatan kepada Husain dan keluarganya. Husain bin Ali adalah putra Ali bin Abi Thalib dan Fatimah Az-Zahra, putri Nabi Muhammad SAW. Sejak kecil, Husain dikenal sebagai anak yang berani, bijaksana, dan penuh kasih sayang. Kecintaannya pada keadilan dan kebenaran tercermin dalam kehidupannya. Saat Muawiyah bin Abu Sufyan wafat, putranya Yazid naik takhta sebagai khalifah. Yazid dikenal sebagai pemimpin yang zalim dan tidak bermoral. Husain menolak untuk memberikan baiat kepada Yazid karena tidak ingin mengakui kepemimpinannya yang tidak adil. Penolakan Husain membawa konsekuensi besar. Yazid mengirim pasukan untuk memaksa Husain memberikan baiat atau menghadapi kematian. Husain memilih untuk mempertahankan prinsipnya meskipun harus berakhir tragis di Karbala. Tragedi Karbala mengajarkan banyak hal kepada umat Islam. Salah satunya adalah pentingnya mempertahankan kebenaran dan keadilan meskipun harus menghadapi rintangan besar. Husain dan pengikutnya menunjukkan keteguhan iman dan keberanian yang luar biasa dalam menghadapi tirani. Selain itu, peristiwa ini juga mengingatkan kita untuk selalu mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan seperti kasih sayang, kesetiaan, dan pengorbanan.
Meskipun terjadi perbedaan pandangan dalam Islam, kisah Husain tetap menjadi inspirasi bagi semua umat Islam untuk terus memperjuangkan kebenaran dan keadilan. Tidak bisa diabaikan peran penting wanita dalam sejarah Asyura, terutama dalam tragedi Karbala. Sayyidina Zainab, saudara perempuan Husain bin Ali, memainkan peran krusial dalam menyampaikan pesan tragedi Karbala kepada dunia. Setelah peristiwa itu, Sayyidina Zainab dan para wanita yang selamat ditawan dan dibawa ke istana Yazid di Damaskus. Namun di hadapan Yazid dan berbagai tempat, Zainab dengan berani dan penuh keteguhan menyampaikan kebenaran tentang apa yang terjadi di Karbala, membongkar kezaliman Yazid dan menyebarkan pesan perjuangan Husain. Selain puasa, ada beberapa ritual dan tradisi yang dilakukan umat Islam untuk memperingati hari Asyura. Beberapa di antaranya adalah: pertama, majelis dan peringatan. Kaum Syiah mengadakan majelis atau pertemuan di mana mereka membaca dan merenungkan kisah tragedi Karbala. Mereka juga berdoa dan bersedih atas kematian Husain dan keluarganya. Kedua, berbagi makanan. Banyak umat Islam yang berbagi makanan kepada sesama sebagai bentuk rasa syukur dan solidaritas. Ini juga mencerminkan ajaran Islam tentang pentingnya berbagi dan peduli terhadap sesama. Amal dan sedekah. Banyak yang melakukan amal dan sedekah pada hari ini untuk mendapatkan berkah dan pahala. Ini adalah salah satu cara untuk menunjukkan kepedulian terhadap mereka yang membutuhkan. Terakhir, yaitu puasa sunnah. Puasa Asyura dianjurkan oleh Rasulullah SAW sebagai bentuk ibadah dan rasa syukur atas keselamatan yang diberikan Allah kepada Nabi Musa dan Bani Israel. Hari Asyura mengajarkan banyak nilai-nilai penting yang relevan bagi kehidupan kita hari ini. Pertama, nilai keberanian dan keteguhan hati dalam menghadapi ketidakadilan. Husain bin Ali dan para pengikutnya menunjukkan kepada kita bahwa mempertahankan kebenaran dan keadilan adalah prioritas utama, meskipun harus menghadapi resiko besar. Kedua, nilai pengorbanan dan keikhlasan. Para syuhada di Karbala menunjukkan bahwa pengorbanan yang ikhlas demi membela agama dan prinsip adalah tindakan yang sangat mulia dan mendapatkan tempat yang tinggi di sisi Allah. Ketiga, nilai solidaritas dan kepedulian sosial. Dengan berbagi makanan, melakukan amal, dan membantu mereka yang membutuhkan pada hari Asyura, kita diajarkan untuk selalu peduli dan memberikan dukungan kepada sesama. Banyak ulama dan cendekiawan Islam yang telah memberikan pandangan mereka tentang pentingnya hari Asyura. Misalnya, Imam Ghazali dalam karyanya Ihya Ulumuddin menekankan pentingnya berpuasa pada hari Asyura dan menjelaskan bahwa puasa ini memiliki banyak sekali keutamaan yang bisa mendekatkan kita kepada Allah. Syekh Yusuf Al-Qaradawi, seorang ulama kontemporer, juga menekankan bahwa hari Asyura adalah waktu untuk merenungkan perjuangan Nabi Musa alaihissalam dan Husain bin Ali. Beliau menyatakan bahwa peringatan hari Asyura harus dijadikan momentum untuk memperkuat ikatan keimanan dan komitmen kita dalam menegakkan kebenaran dan keadilan. Hari Asyura adalah lebih dari sekedar hari dalam kalender Islam. Itu adalah peringatan tentang kekuatan iman, keteguhan hati melawan ketidakadilan, dan kemenangan kebenaran, baik melalui puasa, doa, atau perenungan. Hari Asyura menawarkan kesempatan bagi setiap muslim untuk memperdalam iman mereka dan mengingat pentingnya nilai-nilai moral dan spiritual yang diwariskan oleh para nabi dan imam.